Perubahan kurikulum di Indonesia merupakan cerminan dari perubahan sosial, politik, dan kebijakan pendidikan. Berikut perkembangan kurikulum Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama ialah kurikulum 1947, di mana kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang disusun dan diberlakukan oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Kurikulum ini diberi nama Rencana Pembelajaran dan mulai diterapkan pada tahun 1950 secara bertahap, meskipun dirancang sejak 1947. Tujuan kurikulum 1947 membentuk manusia Indonesia merdeka baik secara fisik maupun mental, mengembangkan nasionalisme, semangat gotong royong, dan kesadaran bernegara, menanamkan moral dan akhlak yang baik melalui pendidikan. Kurikulum 1952 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1947. Kurikulum ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai karena isi kurikulumnya lebih terperinci dan sistematis dibandingkan kurikulum sebelumnya. Tujuan kurikulum ini membentuk warga negara Indonesia yang bertakwa, cerdas, dan mampu hidup mandiri, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum 1964 adalah penyempurnaan dari kurikulum 1952 dan dikenal dengan nama Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini dirancang pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dengan semangat revolusi dan pembangunan nasional. Tujuan kurikulum ini menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang cerdas, terampil, bermoral, dan sehat jasmani, membentuk warga negara yang berjiwa Pancasila dan siap membangun bangsa, menyiapkan peserta didik agar mampu hidup mandiri dalam masyarakat. Kurikulum 1968 merupakan pengganti dari kurikulum 1964 yang muncul sebagai respon terhadap perubahan politik dan arah pembangunan nasional pasca berakhirnya masa demokrasi terpimpin dan bergantinya kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto. Kurikulum ini disusun pada masa awal Orde Baru dan diberlakukan untuk menegaskan kembali tujuan pendidikan nasional yang lebih terstruktur dan sistematis. Tujuan kurikulum ini membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kurikulum 1975. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1968 dan merupakan salah satu kurikulum terpenting pada masa Orde Baru. Kurikulum ini menandai awal masuknya pendekatan ilmiah dan sistematis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di Indonesia. Tujuan kurikulum ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses belajar mengajar, menyusun pelajaran berdasarkan tujuan yang jelas dan terukur, membentuk peserta didik yang berpengetahuan, terampil, dan bermoral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Kurikulum ini dikenal dengan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif, yang bertujuan menjadikan siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Kurikulum 1994 merupakan pengembangan dari kurikulum 1984 yang menekankan pada pengembangan kompetensi siswa secara lebih holistik. Kurikulum ini berusaha mengatasi kelemahan kurikulum sebelumnya dengan menyesuaikan pembelajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman dan kebutuhan nyata. Tujuan kurikulum ini mempersiapkan siswa agar mampu menghadapi tantangan kehidupan nyata, mengembangkan sikap positif, pengetahuan yang luasa, dan keterampilan yang adaptif, membentuk peserta didik yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Kurikulum 2004. Kurikulum 2004 dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi yang merupakan pengembangan dari kurikulum 1994. Kurikulum ini menekankan penguasaan kompetensi siswa secara menyeluruh, bukan hanya penguasaan materi pelajaran saja. Tujuan kurikulum 2004 ialah meningkatkan kompetensi peserta didik agar siap menghadapi tantangan abad 21, membentuk peserta didik yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki keterampilan dan sikap positif. Kurikulum 2006. Kurikulum 2006 atau yang dikenal dengan KTSP merupakan pengembangan dari kurikulum 2004.
Kurikulum ini memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Tujuan kurikulum ini meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat setempat, mendorong kreativitas dan inovasi guru dalam proses pembelajaran. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum nasional yang diperkenalkan untuk menggantikan kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum ini dirancang untuk mengintegrasikan pendekatan saintifik dan penguatan karakter dalam pembelajaran, serta menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan abad 21. Tujuan kurikulum 2013 menghasilkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki kompetensi akademik serta keterampilan abad 21. Membentuk siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Yang terakhir ialah kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum terbaru yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau yang sering disebut dengan Kemendikbudristek Indonesia sejak tahun 2021. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan kebebasan lebih besar kepada seluruh guru dan mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa. Tujuan kurikulum ini menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, bermakna, dan relevan bagi siswa, mengembangkan potensi dan minat peserta didik secara optimal. Kesimpulan yang dapat saya berikan ialah perkembangan kurikulum di Indonesia menunjukkan perjalanan dari kurikulum yang bersifat umum dan teoristis menuju kurikulum yang lebih kontekstual, kompetensi, dan berpusat pada siswa. Setiap perubahan kurikulum berusaha menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan visi pendidikan nasional.